Halo Sumatera Utara, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini kembali hadir menjumpai Anda. Edisi Selasa 5 Desember 2023. Kali ini bersama saya Ahmad Rafiq. Seperti biasa pemirsa, informasi menarik dan aktual telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Dan inilah Sumatera Utara hari ini selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Memasuki hari keempat pasca banjir bandang di Humbang Hasundutan, tim SAR gabungan perluas area pencarian dan melakukan penyelaman. Pasca banjir bandang dan longsor menerjang kawasan pemukiman penduduk di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Pagi ini tim SAR gabungan kembali melanjutkan pencarian di lokasi tersebut. Kepala Kantor Basarnas Medan Budiono mengatakan pencarian hari ini melibatkan sedikitnya 535 orang dari berbagai instansi dan organisasi yang terlibat, yang nantinya akan dibagi menjadi 3 Search and Rescue Unit atau SRU. SRU 1 melakukan pencarian di pemukiman air menggunakan perahu LCR atau Aqua A untuk mendeteksi keberadaan korban di dalam air, sekaligus dilakukan penyelaman oleh tim Basarnas Special Group. SRU 2 melakukan pencarian menggunakan alat berat eskavator dan didampingi tim skuting darat di area batas jalan menuju tepi danau. SRU 3 melakukan pencarian menggunakan alat berat eskavator dan didampingi tim skuting darat di area batas jalan menuju arah bukit. Selain itu, tim nantinya juga akan dibantu anjing pelacak dari pihak kepolisian. Pagi hari sebelum melakukan aktivitas alat berat kita, setelah apa ini langsung melaksanakan penyelaman, dikarenakan penyelaman sangat berpengaruh sekali apabila alut ataupun alat berat bekerja, sehingga kita tidak bisa bekerja apabila alat berat kita sudah beroperasi. Hari keempat pencarian korban banjir bandang dan longsor di Humbang Hasundutan masih terdapat 10 orang korban dalam pencarian. Sementara 2 orang korban telah ditemukan dalam keadaan meninggal dunia dan telah diserahkan kepada pihak keluarga. Sementara itu pemerintah Kabupaten Humbang Hasundutan menetapkan status tanggap darurat banjir bandang dan longsor ini selama 14 hari ke depan. Pemirsa, Kepala BNPB mendatangi lokasi banjir bandang dan longsor di Desa Simangulampe, Kecamatan Bakti Raja, Kabupaten Humbang Hasundutan. Status tanggap darurat ditetapkan selama 2 minggu dan masyarakat direncanakan akan direlokasi. Sebelum ke lokasi, Kepala BNPB Pusat Letjen Surhayanto terlebih dahulu memimpin rapat koordinasi bersama unsur dari tim SAR gabungan. Dikatakan pemerintah kabupaten telah menetapkan status tanggap darurat selama 2 minggu. Ia yakin penanganan akan berjalan dengan baik bekerjasama dengan tim SAR yang turun ke lapangan. Penanganan tanggap darurat di lokasi tidak mudah karena material bebatuan yang begitu besar sehingga hanya bisa dibantu dengan alat berat. Pada pencarian hari ketiga, 14 alat berat telah turun ke lokasi untuk mencari 10 orang korban yang masih hilang. Setelah tanggap darurat selesai akan dilanjutkan dengan tahap rehabilitasi dan rekonstruksi. Rencananya Bupati akan merelokasi masyarakat yang terdampak karena bencana serupa pernah terjadi pada tahun 1972 silam. Pemerintah kabupaten akan menyiapkan lahan dan BNPB akan membangun rumah bagi masyarakat yang terdampak. Penyebab bencana alam, BNPB telah berkoordinasi dengan BMKG Pusat untuk memastikan penyebab karena hujan atau akibat hutan yang gundul. Setelah dari lokasi, Kepala BNPB dan rombongan bergerak ke posko pengungsian warga yang terdampak. Karena tenaga manusia seolah-olah tidak ada artinya, karena kalau kita lihat batu-batu besar, sehingga kita maksimalkan dikerahkan alat berat. Per hari ini ada 14 alat berat untuk membuka jalan dan alhamdulillah sudah terbuka. Memang ada 10
warga masyarakat terdampak yang masih dicari. Ini BP juga membantu semua yang dibutuhkan terkait dengan anggaran operasional, ada perlengkapan, ada sembako, dan setelah tanggap darurat selesai juga akan membantu pada saat tahap rehabilitasi rekonstruksi. Jadi rencana Pak Bupati ini masyarakat yang ada di sini akan dipindahkan karena kejadian serupa ini pernah terjadi di tahun 1972. Sementara itu pemirsa, Polda Sumatera Utara bersama Kodam 1 Bukit Barisan menggerebek lokasi yang dijadikan barak narkoba dan perjudian di sepanjang Jalan Medan Brastagi. Pada penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 orang pengguna narkoba. Inilah rekaman saat petugas gabungan TNI Polri menggerebek barak atau gubuk yang digunakan sebagai tempat mengkonsumsi narkoba dan perjudian di kawasan Sibolangit, Kabupaten Deli Serdang. Terlihat petugas mengamankan 3 orang pelaku yang sedang mengkonsumsi narkoba. Selain itu, petugas juga menyisir jalan lintas Medan Brastagi dan didapati gubuk-gubuk yang kosong yang diduga sebagai tempat perjudian dan peredaran narkoba. Kepala Bidang Humas Polda Sumatera Utara, Kombes Pol Hadi Wahyudi mengatakan setelah penggerebekan terhadap barak-barak tersebut, petugas langsung menghancurkannya. Hani menyebutkan sebelumnya pihaknya mendapatkan laporan dari warga sekitar yang resah dengan adanya gubuk-gubuk tersebut. Atas laporan tersebut, petugas gabungan TNI Polri langsung menggerebek sarang narkoba yang sudah meresahkan masyarakat sekitar. Kita juga ada melakukan penindakan di wilayah Deli Serdang, kemudian wilayah Polrestabes Medan yang di mana lokasi barak-barak itu ada 3 tempat, ada 3 TKP di sepanjang jalur Medan, Brastagi, Tanah Karo. Jadi 3 tempat itu ada puluhan gubuk yang diduga selama ini dijadikan untuk mengkonsumsi narkoba, untuk judi, itu kemarin kita ratakan. Pemirsa, 1 unit rumah semi permanen di Jalinsum Langga Payung Gunung Tua, lingkungan Martopotan, Kelurahan Langga Payung, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, terbakar hebat pada Senin sore. Api dapat dipadamkan setengah jam setelah menerjunkan 1 unit mobil pemadam kebakaran unit Sungai Kanan. Kebakaran bermula di saat pemilik rumah Aspin Bakti Nasution beserta istri pergi bekerja dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong. Dari dalam rumah terlihat kepulan asap tebal disertai kobaran api. Warga yang melihat langsung menghubungi korban. Namun karena sebagian bangunan rumah terbuat dari papan, sehingga api cepat menyebar dan membesar. Sehingga harta benda yang berada di dalam rumah termasuk 1 unit sepeda motor tidak dapat diselamatkan. Istri korban sempat histeris dan menangis saat menyaksikan tempat tinggal mereka hanya tinggal puing. Kepala Lingkungan Martopot Pardamaian Siregar menjelaskan, sekitar pukul 14.00 waktu Indonesia Barat muncul asap dan api. Dugaan sementara kebakaran akibat korsleting listrik. Api dapat dipadamkan setelah 1 mobil damkar datang ke lokasi, namun kondisi rumah sudah habis terbakar. Ceritakan kronologi penyebab kebakaran ini, Pak Kadus. Kalau berdasarkan keterangan masyarakat, ini sekitar pukul 2 siang tadi, ini tiba-tiba datang asap dan api. Nah, kalau dugaan besar, ini akibat korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa pada peristiwa tersebut, namun kerugian puluhan juta rupiah. Penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan kepolisian setempat. Pemirsa, harga cabai merah di tingkat pengepul di Pasar Roga Brastagi, Kabupaten Karo, saat ini mencapai Rp55.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai ini dipicu berkurangnya produksi panen cabai dari para petani. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga cabai merah semakin meroket. Di tingkat pengepul atau agen cabai di Pasar Roga Brastagi, Kabupaten Karo, harga cabai merah di kisaran Rp55.000 sehingga Rp56.000 per kilogram. Sebelumnya, harga cabai Rp45.000 hingga Rp47.000 per kilogram.
Untuk cabai hijau di kisaran harga Rp24.000 hingga Rp25.000 per kilogram. Sementara harga cabai rawit Rp42.000 hingga Rp43.000 per kilogram. Harga ini turun dari harga sebelumnya Rp47.000 per kilogram. Naiknya harga cabai ini juga dapat mengakibatkan inflasi, dampaknya menurunnya pasokan barang atau produksi komoditas cabai. Salah seorang pengepul cabai di Pasar Roga, Sartika Berubarus mengatakan harga cabai mengalami perubahan dari harga sebelumnya. Menurutnya naiknya harga cabai terjadi dikarenakan produksi panen cabai dari petani berkurang. Banyak tanaman cabai yang rusak dan terserang penyakit akibat curah hujan yang cukup tinggi. Cabai merah ini tadi beli 55, jual 56. Cabai hijau beli 23, jual 24, 25. Cabai rawit 42, jual 43. Ya barang atau produksi cabenya gimana, Kak? Kurang makanya naik ini, Bang. Kalau banyak kan pasti ke bawah. Karena banyak satu pengaruh hujan, dua pengaruh gosong cabai di ladang. Pemirsa, Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara membuka rapat koordinasi daerah dan rilis hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian 2023 tahap 1 kemarin di Medan. Hasil pencacahan lengkap Sensus Pertanian ST 2023 mencatat sejumlah usaha pertanian di Sumatera Utara tahun 2023 sebanyak 1.517.141 unit yang didominasi usaha pertanian perorangan UTP sebanyak 1.516.399 unit. Kemudian perusahaan pertanian berbadan hukum sebanyak 435 unit dan usaha pertanian lainnya sebanyak 307 unit. Berdasarkan hasil sensus pertanian tersebut, jumlah usaha pertanian tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 11,25% dari tahun 2013. Dari hasil ST 2023, diketahui UTP paling banyak terdapat di Kabupaten Langkat dengan persentase 10% dari UTP di Sumatera Utara. Sementara di posisi kedua dan ketiga ditempati Kabupaten Simalungun dan Deli Serdang dengan persentase masing-masing sebesar 9,06% dan 7,46%. Dan UTP yang paling sedikit terdapat di Kota Tebing Tinggi dengan persentase 0,21% dari UTP di Sumut. Selain itu, keberagaman subsektor yang diusahakan RTUP tahun 2023 lebih kecil bila dibandingkan dengan RTUP tahun 2013. Penurunan paling besar terjadi pada RTUP Jasa Pertanian yaitu 75,83%, sedangkan RTUP Hortikultura naik 4,65%. Kepala BPS Sumatera Utara Nurul Hasanuddin mengatakan, dari pendataan yang dilakukan petugas di lapangan selama Juni dan Juli, lalu sektor perkebunan menjadi sektor yang paling dominan di Sumut dilihat dari jumlah petani dan produksinya. Alhamdulillah kita patut bersyukur kita sudah siap merilis tanggal 4 Desember ini. Dan data-data terkait dengan sensus pertanian ini akan menjadi satu bahan yang cukup kuat ya untuk perencanaan kita ya terkait dengan sektor-sektor pertanian ya. Dan kita lihat di Sumatera Utara terpotret memang sektor yang paling dominan dari hasil sensus pertanian ini adalah terkait dengan jumlah petani yang memang bergerak di sektor perkebunan yang sangat dominan ya. Meskipun tentu di tanaman pangan pun cukup banyak, hanya yang paling dominan ya ini ada di sektor perkebunan. Data-data terkait sensus pertanian tahap 1 yang telah dirilis akan menjadi bahan yang cukup untuk perencanaan terkait sektor-sektor pertanian lainnya. Pemirsa, ratusan driver ojek online dan pedagang kaki 5 Kota Medan merayakan Natal tahun 2023 di lapangan bola kaki Kuala Bekala, Kecamatan Medan Johor yang dilaksanakan dengan penuh kemeriahan.
Perayaan Natal bagi driver ojek online dan pedagang kaki lima mengambil tema "Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di Kota Daud", dengan subtema melalui perayaan Natal driver ojol dan PKL melahirkan sukacita dan damai sejahtera yang membangun kebersamaan dalam mendukung program Pemko Medan. Natal diawali dengan barisan prosesi yang diikuti panitia Natal pendeta dan perwakilan PJ Gubernur dan Wali Kota, Polda Sumatera Utara, dan Kejaksaan Negeri Medan. Pemerintah Kota Medan yang diwakili Kadis Lingkungan Hidup Suryadi Panjaitan mengapresiasi panitia Natal dan seluruh peserta Natal dapat merayakan Natal dengan penuh kemeriahan. Kadis Lingkungan Hidup berharap melalui sukacita Natal yang diperoleh seluruh driver ojol dan PKL dapat mendukung program pemerintah Kota Medan. Sementara itu, Pendeta Irwanto Berutu mengajak seluruh driver ojol dan pedagang kaki lima untuk tetap berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan. Pendeta Irwanto Berutu menyampaikan melalui perayaan Natal diharapkan memberi sukacita bagi seluruh umat untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan. Anggota DPR Kota Medan yang juga sebagai ketua penyelenggara acara Natal Erwin Siahaan menyampaikan perayaan Natal ini menjadi momen yang tepat bagi driver ojol dan PKL agar tetap bersukacita karena telah lahir Sang Juru Selamat. Ia berharap kepada driver ojol dan PKL untuk tetap berkarya demi mendukung program pemerintah. Selain itu, ia juga berharap agar seluruh ojol dan PKL ikut mensukseskan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang karena satu suara dapat menentukan arah kebijakan pemerintah. Kami panitia bersama Ketua Panitia Natal dan Panitia Natal semuanya sengaja memang kita bikin ini untuk memeriahkan kolaborasi antara pedagang kaki lima dengan pengemudi ojek online. Ya, semoga dengan perayaan Natal ini kasih Kristus bisa menyertai kita semuanya, ya, melengkapi kehidupan kita semuanya, dan kita bisa bekerja sesuai dengan talenta kita yang sudah dipercayakan kepada kita masing-masing. Salah seorang driver ojol mengaku sangat bangga dapat merayakan Natal bersama seluruh driver ojol dan PKL dan menjadikan perayaan Natal ini sebagai penyemangat untuk menjalankan pekerjaan. Sebagai driver ojol, ia bangga melihat Erwin Siahaan yang dulunya sebagai driver ojol dan saat ini menjadi DPRD Kota Medan. Sangat positif untuk Bapak Erwin Siahaan, yang mana dulunya dia pun sebagai mantan driver ojek online. Saya mohon kiranya apabila nanti Bapak tersebut naik kembali duduk di anggota Dewan, agar lebih baik lagi untuk kedepannya, terutama bagi kami driver ojek online dan pedagang kaki lima agar lebih diperhatikan. Perayaan Natal diisi dengan lagu pujian, liturgi, penyalaan lilin, dan penyampaian firman Tuhan. Di akhir acara dilakukan penarikan lucky draw dengan hadiah utama sebuah sepeda motor. Pemirsa, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Utara pertama kali melakukan pendistribusian surat suara ke Kabupaten Nias di percetakan PT Medan Media Grafika Tama di Jalan Pelita Raya, kawasan industri Medan Star, Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang. KPU Provinsi Sumatera Utara pertama kali melakukan pendistribusian surat suara di dua kabupaten, yakni Kabupaten Nias Selatan dan Nias Barat. Adapun logistik surat suara untuk Nias Selatan sebanyak 647.256 surat suara. Sementara untuk Nias Barat sebanyak 189.114 surat suara. Surat suara tersebut untuk pemilih DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Surat suara ini dicetak di percetakan PT Medan Media Grafika Tama yang berlokasi di Jalan Pelita Raya, kawasan industri Medan Star, Tanjung Merawa. Untuk pendistribusian surat suara ini dikawal ketat dari Brimopolda Sumut yang bersenjata lengkap. Ketua KPU Sumut Agus Arin mengatakan pendistribusian surat suara pertama kali dilakukan untuk pemilu 2024 dan disalurkan ke Nias Selatan dan Nias Utara sebanyak 2 truk. Untuk sampai menuju ke Nias memerlukan waktu 2 hari perjalanan.
Selain melalui jalur darat, truk yang berisi surat suara ini juga akan menempuh jalur laut. Untuk Nias Barat itu sejumlah 189.114 surat suara. Dan juga untuk Nias Selatan itu surat suaranya untuk DPR RI sejumlah 215.752 surat suara. Demikian juga untuk surat suara DPD Provinsi dan DPD Kabupaten Kota. Jadi untuk Nias Selatan itu totalnya ada 647.256 surat suara. Ya, untuk kabupaten kota lainnya kita menunggu informasi dari percetakan. Sebanyak 23 kabupaten kota surat suara yang dicetak di percetakan PT Medan Media Grafika Tama di Jalan Pelita Raya, kawasan Industri Medan Star Tanjung Merawa. Sementara untuk 10 kabupaten di Jakarta, sebanyak 7 kabupaten dan 3 kabupaten dicetak di Provinsi Palembang, 1 diantaranya Kabupaten Deli Serdang. Pemirsa, Bawaslu Kota Sibolga menggelar apel siaga dalam rangka kesiapan jajaran pengawas pemilu untuk pengawasan dan penindakan pelanggaran tahapan kampanye pemilu 2024. Apel siaga dilaksanakan di halaman kantor Bawaslu Kota Sibolga, dihadiri Ketua KPU Kota Sibolga, TNI Polri, pemerintah Kota Sibolga, serta perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2024. Apel siaga diikuti seluruh anggota Bawaslu Kota Sibolga hingga Bawaslu tingkat kecamatan ini sebagai tanda bahwa Bawaslu Kota Sibolga siap dan siaga mengawal pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024 dan mengedepankan sikap ketegasan sehingga pemilu berjalan secara demokratis dan sesuai dengan perundang-undangan. Ketua Bawaslu Kota Sibolga, Salmon Tambunan, menginstruksikan kepada seluruh anggota Bawaslu dan tingkat Bawaslu kecamatan agar dapat bekerja dengan baik dalam hal melakukan pengawalan terhadap seluruh pelaksanaan tahapan pemilu dan tahapan kampanye yang saat ini sedang berjalan. Bawaslu Kota Sibolga siap mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan kampanye di Kota Sibolga. Yang kita awasi adalah bagaimana misalnya adanya pelanggaran-pelanggaran, tapi kita berharap masyarakat itu melaporkan, jangan katanya gitu, tapi dilaporkanlah melalui mekanisme yang benar. Sementara itu, Wali Kota Sibolga yang turut hadir pada apel siaga pemilu 2024 yang digelar Bawaslu Kota Sibolga mengatakan pemerintah Kota Sibolga mendukung sepenuhnya tugas Bawaslu Kota Sibolga dalam menciptakan pemilu yang berintegritas sesuai dengan perundang-undangan. Bahkan dalam menciptakan pemilu yang jujur dan adil, Pemkot Sibolga memastikan seluruh aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Sibolga dipastikan akan bersikap netral dan jika ada ditemukan ASN yang tidak netral akan diberi sanksi tegas berupa pencopotan dari jabatan maupun sanksi lainnya. Saya sebagai wali kota akan menindak PNS-PNS yang tidak berbuat netral atau yang terlibat di politik praktis. Saya akan tindak sesuai dengan aturan dan peraturan. Apel siaga diikuti Bawaslu Kota Sibolga dan juga pembacaan deklarasi pemilu damai dengan penandatanganan fakta integritas yang diikuti perwakilan partai politik peserta pemilu tahun 2024 TNI Polri serta pemerintah Kota Sibolga. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri perjumpaan kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Rafiq mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.